Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan Tokyo Revenger, di mana chapter Tokyo Revenger terbaru yaitu chapter 224 baru saja keluar. Di mana pada chapter 224 ini, sesuatu hal yang tidak terduga. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sesuai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya, pada chapter 223, kita dibuat kaget dengan keadaan Draken, di mana suasana hujan yang semakin deras, di mana mobil ambulan yang datang untuk memberikan pertolongan pertama kepada Draken, dan juga kita melihat sekilas masa lalu Draken, atau lebih tepatnya, kenangan Draken bersama dengan para anggota Toman lainnya, di mana kenangan itu memperlihatkan Draken dan para anggota Toman mengendarai sepeda motor bersama dan pergi ke pantai untuk melihat matahari terbit. Kenangan yang sangat indah. Mau sekarang dan selamanya akan Draken selalu ingat. Pada chapter 223 juga, kita juga diperlihatkan Emma yang datang untuk menjemput Draken. Dan juga ini menjadi kemungkinan apakah Draken tewas atau bisa diselamatkan. Pada chapter 224 ini berjudul Kejam. Panel manga memperlihatkan sebuah tempat sepertinya markas dari Rokuhara Tendai, atau lebih tepatnya markas persembunyian dari Rokuhara Tendai. Terlihat sosok Sot yang sedang mengajar 4 orang berpakaian hitam. Sambil mengajar orang-orang itu, Sot berkata, "Kenapa kau pergi sejauh ini? Apa maksudmu menembak Draken?" Terlihat semua orang-orang Rokuhara Tendai hanya bisa terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dengan wajah yang sedikit tersenyum, Sot berkata, "Kau melakukannya dengan sangat baik." Sepertinya Sot ini senang dengan apa yang sudah terjadi kepada Draken. Kembali ke cerita. Hujan yang turun semakin deras. Terlihat di sebuah tempat, Takemichi dan Senju berdiri di tengah derasnya hujan. Di tengah derasnya hujan itu, Senju berkata, "Hanagaki." Di sisi Takemichi, di mana dia masih memikirkan tentang keadaan Draken. Raut muka Takemichi terlihat sedikit shock tentang apa yang sudah terjadi. Terlihat juga sebelumnya saat Draken dibawa ke dalam mobil ambulan, Takemichi terlihat sangat khawatir dan bertanya tentang keadaan Draken. Lalu dokter menjawab, "Maafkan aku, tapi kami tidak bisa menyelamatkannya." Takemichi hanya bisa terdiam mendengar yang dikatakan oleh dokter, serta hanya bisa terdiam memandangi Draken. Kembali ke saat Senju memanggil Takemichi. Di sisi Senju kembali memanggil Takemichi dengan suara yang sedikit keras. Mendengar dirinya dipanggil oleh Senju, Takemichi pun menoleh. Setelah itu Senju pun berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Mendengar yang dikatakan oleh Senju, Takemichi pun hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya ke bawah. Karena melihat Takemichi yang hanya terdiam, Senju pun memanggil kembali Takemichi. Karena mendengar namanya dipanggil kembali oleh Senju, Takemichi pun menoleh ke arah Senju dan berkata, "Maafkan aku. Apa yang kau katakan, Senju?" Senju hanya bisa terdiam, melihat dan mendengar Takemichi berkata seperti itu. Tiba-tiba dari arah kejauhan, ada seseorang yang berlari ke arah Senju dan Takemichi, dan orang itu adalah Takeomi. Sambil berlari ke arah Senju dan Takemichi, Takeomi berkata, "Apakah benar yang terjadi dengan Draken? Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi?" Dengan wajah yang sedikit emosi, Takeomi melanjutkan perkataannya, "Kita harus membalas Rokuhara Tendai." Mendengar yang dikatakan oleh Takeomi, Senju pun menjawab, "Apa yang kau katakan, Takeomi?" Tiba-tiba dari arah belakang Takeomi muncul anggota dari Brahma, dan Arashi Keishio atau Benkai berkata, "Kumpulkan semua orang di Brahma." Dengan nada suara yang sedikit keras, Senju berkata, "Takeomi, apa kau gila? Kita tidak bisa melakukan semua ini pada hari ini." Takeomi yang mendengar Senju berkata seperti itu menjadi sedikit emosi dan berkata, "Lalu, kapan kita akan bertindak, Senju?" Senju pun menjawab, "Aku tidak tahu, tapi hari ini kita tidak bisa melakukannya." Di sisi Takeomi, setelah mendengar perkataan dari Senju, Takeomi berkata, "Jadi, kita hanya akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, Senju. Draken baru saja dibunuh. Dengarkan, Senju, ini bukan untuk menjadi nomor 1 lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, ini adalah pertumpahan darah.
Tapi ini bukan seperti yang kuinginkan. Tapi Rokuhara Tendai sudah merusak semuanya. Suasana yang memanas di antara Senju dan Takeomi, di mana Takemichi hanya bisa terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Tiba-tiba tanpa diduga, dari arah kejauhan seseorang berjalan ke arah Brahma dan berkata, "Oi, di sini menjadi agak sedikit hidup." Menyadari ada seseorang yang berjalan ke arah mereka dan mendengar perkataan itu, anggota Brahma pun menoleh. Dan ternyata Sot dan juga semua anggota Rokuhara Tendai sudah ada di sana. Dengan wajah yang sedikit tersenyum, Sot berkata, "Kita tiba di waktu yang tepat, bukan?" Melihat kehadiran Sot, Takeomi dan Senju pun terlihat sedikit emosi. Keadaan yang memanas, di mana Brahma dan Rokuhara Tendai akan segera melakukan pertempuran. Di sisi Rokuhara Tendai, Sot berkata, "Ayo kita mulai The Armagon." Dengan wajah yang sedikit emosi, Takeomi berkata, "Ayo, mari kita selesaikan di sini." Tiba-tiba dari arah kejauhan suara motor mendekat, di mana Sot, Takeomi dan Senju terlihat sedikit kaget mendengar suara motor tersebut. Orang yang mengendarai motor tersebut berhenti di tengah-tengah antara Brahma dan Rokuhara Tendai. Seketika itu, semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam. Dan orang yang datang itu adalah Maiki. Di sisi Takemichi yang hanya bisa terdiam dari tadi, perlahan memperlihatkan muka kagetnya dan menoleh ke arah Maiki serta berkata, "Maiki." Chapter 224 ini semakin memanas, di mana kemungkinan besar Maiki akan membantu Brahma untuk mengalahkan Rokuhara Tendai. Atau juga bisa di mana Rokuhara Tendai, Brahma, dan juga Kanto Manjigeng akan bertempur satu sama lain. Sesuatu hal yang tidak terduga, di mana dokter mengatakan bahwa Draken tidak bisa diselamatkan. Kemungkinan besar nyawa Draken benar-benar sudah tidak ada. Di sini juga kita melihat gimana Senju terlihat sedikit panik tentang keadaan yang terjadi, di mana kita menyadari bahwa Senju adalah seorang wanita. Wajar Senju terlihat sedikit panik karena keadaan yang sedikit tidak terduga. Di sisi Rokuhara Tendai, kita menyadari bahwa Sot ternyata orang yang sangat kejam, di mana dia tidak segan akan membunuh lawannya, walaupun melalui anak buahnya. Apa yang akan dilakukan oleh Takemichi melihat keadaan seperti itu, di mana kemunculan Maiki membuat dia sedikit kaget. Kemungkinan besar Takemichi akan emosi melihat Maiki yang ada di sana, karena Maiki semua ini bisa terjadi. Dan kemungkinan juga Maiki akan marah kepada Takemichi karena dia kembali ke masa lalu dan merubah semua hal yang ada di masa lalu, di mana kita tahu yang dilakukan Maiki untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan ternyata kemunculan Takemichi malah merubah semuanya. Dan juga kemungkinan di chapter minggu depan kita akan diperlihatkan semua anggota dari Kanto Manjigeng dan pertempuran antara Kanto Manjigeng, Brahma, dan juga Rokuhara Tendai. Kita hanya bisa berharap semoga Maiki membantu Brahma untuk mengalahkan Rokuhara Tendai. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini, linknya ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.